Jadi pemerintah Jepang yang pada bulan Februari tahun itu juga mengumumkan Indonesia akan segera diberi kemerdekaan, akan dilepas dari penjajahan untuk menjadi negara dan bangsa yang merdeka, tapi supaya membuat dulu undang-undang dasar. Nah, untuk itu maka dibentuk panitia yang disebut Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Siapa wakilnya? Ya, Rajiman Widyono ini Raden Panji Suroso wakilnya. Rajiman dan Panji Suroso. Apa tugas badan ini kata Jepang? Segeralah kamu membentuk undang-undang dasar. Semakin cepat kamu membentuk undang-undang dasar, semakin cepat pula kamu merdeka. Nah, demikian kemudian 29 Mei dimulai sidang. Meskipun tugas-tugasnya oleh pemerintah diminta untuk membuat dasar, tapi pada waktu yang menjadi pertama itu bukan dasar, melainkan dasar negara-negaranya dulu. Sehingga Rajiman mengatakan kita berkumpul untuk membuat undang-undang dasar, tapi untuk apa tuh undang-undang dasar kalau kita belum tahu dasar negaranya? Oleh sebab itu mari kita sekarang bicara dulu. Kita mau mendirikan negara Indonesia, ini dasarnya apa? Nah, disitulah mulai terjadi perdebatan. Di dalam sejarah yang beredar, yang ternyata itu mungkin kurang benar kemudian, pada tanggal 29 Mei, hari pertama sidang, itu disebutkan Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang dasar negara yang sama dengan Pancasila yang sekarang ini dalam bentuk usul tertulis. Tapi kemudian kita perdebatkan itu tidak benar, karena saksi hidup mengatakan Yamin tidak punya peran penting di dalam Republik DKI tentang dasar negara itu. Ini misalnya kata Muhammad Hatta yang ikut hadir. Jadi yang dikatakan Yamin itu tidak ada. Terus yang benar apa? Pidato tentang Pancasila itu pertama kali muncul pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi kalau urutannya itu yang tertulis di sejarah tanggal 29 yang berpidato bahwa dia mengusulkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Yamin katanya, tapi itu dibantah. Yang nulis sejarah itu salah. Tapi yang menarik dari situ, tanggal 30 Yamin berpidato, tanggal 3 apa yang terjadi? Baru besoknya tanggal 31 ada pidatonya Supomo tentang negara integralistik. Supomo usul Indonesia kalau mau berakar di budaya kita harus menjadi negara integralistik, negara totaliter, bukan dalam arti sewenang-wenang, totaliter dalam arti kesatuan total antara pemerintah dan rakyatnya. Itu disebut totaliter kata Supomo itu. Besoknya tanggal 1 Juni maka pidato yang pertama kali menyebut Pancasila dasar negara itu adalah Bung Karno. Dia menyebut 5 dasar negara itu, ya, nasionalisme, internasionalisme, persatuan Indonesia, kerakyatan, demokrasi, kemudian ketuhanan. Bukannya gitu, tapi uraiannya secara filosofi itu yang sekarang kita pergunakan di dalam negara ini, di dalam kita berbangsa dan bernegara, sehingga
Bung Karno menyatakan itu maka kita pidato lahirnya Pancasila itu 1 Juni tahun 1945. Nah, saudara, apa yang sebenarnya terjadi di Pancasila? Karena pidato Bung Karno itu belum final 1 Juni, masih diperdebatkan, masih banyak yang tidak setuju juga hari itu. Itulah sebabnya lalu sidang diskors, ditunda. Jadi pada waktu itu oke lah, ini enggak apa namanya, kita ini enggak setuju, enggak sepaham. Kita bentuk aja panitia 8 untuk mencari kompromi, panitia 8. Nah, saudara, saya sebelum masuk ke panitia ini, tadi saya sebutkan tanggal 30 Juni itu tidak ada catatan sidang. Jadi salah, sidangnya nggak ketemu, nggak ada. Mungkin nggak ada yang menyatakan kalau yang buat Yamin itu 29, 31, 1,3 hari. Padahal sidangnya 4 hari. Nah, hari ini nih 30 Mei nggak ada catatan sidangnya pada 28 tahun yang lalu. Nah, saudara, tapi kita tahu bahwa tanggal 30 Mei yang berpidato adalah kelompok agama Islam. Itu tanggal 30. Bagaimana kita tahu itu? Kita baca pidatonya Supomonya tanggal 39 mengatakan, para anggota yang mulia, sekarang saya ingin mengusulkan satu usul negara baru, dasar negara yang lain, yaitu namanya negara integrasi. Kemarin tanggal 30 saudara-saudara bangsa sudah dasar negara kebangsaan, kemudian disebut panitia 9. Nah, Bung Karno pada saat itu mengatakan, saya rombak panitia 8 tidak adil, tidak seimbang. Kenapa? Karena golongan nasionalis saya tahu itu kami Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Meramis, Soto, Iskandar Hatta, dan Soekarno. Yang Islam hanya 2, kata Bung Karno, Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Saya rombak menjadi 9, kata Bung Karno. Sehingga perbandingannya 5:4 atau 4:4 dengan satu pimpinan Bung Karno, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Meramis, Iskandar Dinata, dan Soekarja dikeluarkan. Tapi masuk di sini Wahid Hasyim masuk, Bagus Hadikusumo tidak bisa ikut, dikeluarkan juga karena dia ada acara Muhammadiyah di Jogja. Tapi masuk Wahid Hasyim tetap masuk, ditambah Kahar Muzakir yang dari Muhammadiyah, Agus Salim yang dari Syarikat Islam, dan Abi Kusno Cokro Suyoso yang dari Masumi. Jadi 9. Nah, disitulah kemudian lahir modus vivendi, kesepakatan, yaitu Piagam Jakarta. Perdebatannya panjang karena Piagam Jakarta itu memuat 7 kata yang kemudian dipersoalkan lagi, yaitu bunyinya begini, mukaddimah namanya. Mukaddimah itu pembukaan, bukan preambul. Banyak yang menulis ini preambul. Nama aslinya itu mukaddimah. Mukaddimah itu dalam bahasa Arab. Yang ke-1 itu bunyinya, negara Indonesia berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu disusun tanggal 22 Juni dalam bentuk mukaddimah yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah dihilangkan 7 kata menjalankan syariat Islam itu.